Oke, siap ya. Ustazah, iya Ustazah, ulangi persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ulangi teman-teman. Ih, aku udah ceramah itu hampir 2 minggu loh. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ulang. Tapi kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ada yang lelah nggak dengerin ceramah persiapan Ramadan, guys? Aku saking seringnya guys merem aku ceramahnya. Bismillah ya. Persiapan Ramadan apa? Yang pertama adalah perbanyak puasa sunnah untuk latihan menjelang Ramadan. Yang kedua adalah usahakan baca Al-Quran tiap habis sholat ya. Tujuannya adalah ketika Ramadan kita bisa membaca Al-Quran setiap oh suka lupa. Iya. Jadi sebelum Ramadan ya teman-teman usahakan baca Quran tiap hari setiap habis sholat gitu ya. Sehingga nanti di dalam Ramadan teman-teman terbiasa baca Al-Quran setiap hari gitu kan. Nah kemudian yang ketiga selesaikan urusan dengan manusia. Jadi minta maaf kepada orang kalau kita salah guys. Karena kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang memasuki Ramadan melainkan dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Yaitu orang yang masuk Ramadan dan gak selesai urusannya dengan manusia. Kemudian teman-teman yang belum ganti puasa kodo, segera ganti puasa kodonya menjelang Ramadan ya teman-teman ya. Yang mau fidyah, selesaikan juga fidyahnya menjelang bulan Ramadan ya. Nah ini teman-teman selesaikan itu semuanya ya. Nanti tanggal 13 malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban teman-teman sangat dianjurkan untuk baca Yasin 3 kali ya. Tanggal 13 malam. Yasin yang pertama doakan supaya umur panjang. Yasin yang kedua doakan supaya rezeki berkah berlimpah. Yasin yang ketiga doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Aku ulang ya. Gak apa-apa Zah, kami pelupa. Oh siap. Ya oke. Aku ulang-ulang terus ya. It's okay ya. Oke. Yang Yasin yang pertama doakan supaya umur panjang. Yasin yang kedua doakan supaya kita mendapatkan rezeki yang banyak. Yasin yang ketiga doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Nah, di antara macam 3 tadi, teman-teman boleh tambah doa nisfu Sya'ban ya. Adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkan kami. Teman-teman mau nggak nanti aku buatkan video waktu teman-teman baca Yasin 3 kali itu, nanti aku buatkan doa pendek sebelumnya. Contoh, sebelum baca Yasin pertama itu kan dianjurkan baca doa panjang umur, iya kan? Nah nanti kita buat videonya. Sebelum baca Yasin pertama, baca doa panjang umur. Allahumma tawil umurona wasahih ajsadana wa nawwir qulubana. Baca aja itu, zikirkan 3 kali. Ya Allah, panjangkan usia kami, benarkan amal kami, dan kemudian berikan cahaya pada hati kami. Baru baca Yasin. Nah Yasin yang kedua nanti kita buat doa lagi singkat. Baca 3 kali. Baru kita baca Yasin. Yasin yang ketiga teman-teman udah tahu tuh. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Baru baca lagi. Daripada ngarang-ngarang pakai bahasa Indonesia nanti bingung pula. Nanti aku buat ya. Oke, jadi Yasin yang pertama baca ini ya. Tapi nggak harus ya guys. Kalau harus nanti wah repot ya. Tidak harus ya. Jadi teman-teman boleh baca dan boleh kok ngelihat handphone, misalnya nanti ada yang screenshot, letakkan HP, oh ini Yasin yang pertama, baca aja. Oke, mau ya? Siap, nanti aku buat ya. Harus sholat nggak nisfu Sya'ban? Dah harus sholat nisfu Sya'ban? Iya. Ustazah, iya, sematkan apa? Oke, sematnya tinggal di rumah. Oke, ini ya doa macam apa tadi guys? Bentar ya, mana dia? Nah ini misalnya ya, Allahumma tawil umurona wasahi ajsadana wa nawwir qulubana. Nanti aku buat ya. Kalau mau datang bulan bawaannya males juga sholat fardu aja.
Gimana menjaga ibadah biar nggak turun? Sholat juga fardu. Gimana menjaga ibadah biar nggak turun? Kalau teman-teman haid, misalnya teman-teman nih terbiasa bangun malam. Kalau nggak haid tetap bangun malam. Ya supaya fisiknya nggak drop ketika dibiasakan bangun malam lagi. Apa amal teman-teman? Misalnya amal teman-teman misalnya kayak gini ya. Misalnya amal teman-teman adalah suka baca Quran 15 menit habis sholat. Ketika haid duduk aja ya, boleh zikir, boleh berdoa, tetap dilakukan ritmenya yang sama supaya teman-teman konsisten, ya kan? Ustazah, bacaan iftitah pendek itu seperti apa? Sampai wa asila cukup. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup kok, ya. Ustazah, orang melarang kita memberi makan kucing karena kotor. Jangan ikutin, kasih aja, ya kan? Ustazah, iya kalau sholat 100 rakaat nggak ada. Sungkem kepada orang tua boleh nggak? Jelas boleh ya. Oke gitu ya, sungkem sama orang tua. Kalau nggak puasa karena haid, puasa nisfu Syaban, ya udah nggak usah puasa, nggak ada masalah. Teman-teman bisa sholawat, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa ingat kekurangan diri, bisa ya. Ustazah, iya gitu ya. Oke, siap Mbak Nur Hayati. Ustazah, Yaumul Bid kapan dimulai? Yaumul Bid itu hari Rabu. Ini kan Senin ya, teman-teman ya. Ini Senin, nah besok Selasa, Rabunya Yaumul Bid. Rabu Yaumul Bid, kemudian Kamis Yaumul Bid, kemudian Jumat nanti nisfu Sya'ban ya. Hukum vaksin kucing boleh, vaksin gak ada masalah. Kalau steril tergantung dokter. Kalau dokter bilang ini kucing Mbak harus disteril karena udah 3 kali beranak untuk kesehatan dia, boleh nggak apa-apa ya. Ustazah, iya kalau puasa Daud Kamis Jumatnya Daud Kamis nggak usah skip aja Mbak, nanti Sabtu aja lagi ya. Ustazah, puasa Daud bertepatan dengan nisfu Sya'ban, puasa Daud aja nggak jadi masalah sih. Oke, mantep itu udah ya. Ustazah, saya datang bulan hampir 1 bulan. Oh, jadi 1 bulan nggak sholat Mbak. Jadi kalau haid itu lebih dari 15 hari, gini guys, lebih dari 15 hari jangan nggak sholat. Hari ke-15-nya nanti teman-teman boleh mandi haid. Nah hari ke-16, 17, 18-nya itu udah istihadah ya. Kalau udah istihadah, udah teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, nggak ada masalah. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu dia tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholat. Habis wudhu langsung sholat, habis wudhu langsung sholat. Oke? Ustazah, oh kalau darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Aman aja ya. Oke gitu ya teman. Steril kucing yang belum pernah lahiran tergantung. Macam kalau dia saran dokter kasih, nggak apa-apa. Macam aku punya kucing 1 ya teman-teman ya. Kucing aku itu udah birahi di usia 4 bulan. Memang agak lain dia itu kan. Usia 4 bulan dia birahi. Mungkin faktor makanan ya. Jadi kalau dikawinkan rahimnya nggak siap. Kalau nggak dikawinkan dia sakit, nggak ada pilihan lain harus steril ya. It's okay. Kalau dia adalah saran dokter ya kan. Anak udah banyak. Kalau steril gimana? Kucing gak apa-apa. It's okay. Kalau manusia KB masih ada ulama khalaf yang membolehkan. Kalau steril tidak dibolehkan oleh ulama khalaf ya. Ustazah, kuping kanan kayak tertutup. Nggak tahu juga aku kenapa kupingnya Mbak. Ustazah, Rabu dan Kamis Yaumul Bid. Terus Jumatnya ada undangan makan-makan. Menurut aku utamakan dulu puasa nisfu Sya'ban. Karena sekali setahun aja ya. Ustazah, suami bilang cerai setelah 2 minggu balikan lagi. Nggak apa-apa, nggak harus nikah ulang. Dia kalau balikannya setelah 3 bulan harus nikah ulang. Kalau masih 2 minggu rujuk seperti orang yang berantem dan rujuk lagi ya. Ustazah, iya. Kalau punya tetangga yang hobinya ngajak berantem gimana Zah? Jungkil balik aja sama dia. Jangan ya. Kalau dia ngajak berantem, bikin dia nggak ada lawan. Kayak mana cara supaya dia nggak ada lawan? Kita melawan. Kita nggak melawan. Kenapa pertengkaran itu terjadi? Karena ada benturan. Contoh, ada orang yang marah sama aku. Aku marah balik, terjadi benturan. Benturan itu pertengkaran. Tapi ada orang yang marah sama aku, kemudian aku diam aja. Dia mau membenturkan dengan siapa? Nggak ada alasan dia membenturkan. Ntar juga dia diem. Ya, jadi
perlawanan terjadi, pertengkaran terjadi karena perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan, biar dia ngomong dengan dirinya sendiri. Ingat ya, diam itu adalah jawaban yang paling dahsyat dari sebuah kezaliman, ya. Oke, jadi dekat-dekat lagi sama dia, ya. Ustazah, ya. Saya dengar ceramah, tidak boleh puasa sebagai Sya'ban. Sebagai Sya'ban, puasa setelah nisfu Sya'ban itu yang haram adalah hari Syak. Hari Syak itu sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, ya. Maybe itu motivasi supaya teman-teman gak telat-telat mengganti puasa. Ustazah, saya terima bonus 15 juta, zakatkan 2,5%. Jadi langsung dipel nggak, darah nyamuk nggak apa-apa, darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan, ya. Kalau udah talak 3 bisa rujuk lagi nggak bisa, kecuali perempuan itu nikah dulu dengan orang lain, cerai dulu baru rujuk, ya. Aku suka kucing, setiap ada kucing selalu kusiram biar pergi. Aku nggak suka kucing, setiap ada kucing selalu kusiram biar pergi, nggak boleh. Itu zolim namanya, karena dia takut air, kalau dia tersiram nanti dia nggak enak, kita berdosa, ya. Kucing itu biar dia nggak selalu di tempat kita, jangan dikasih makan aja guys, jangan dikasih makan. Sekali dia dikasih makan dia akan datang terus. Teman-teman yang nggak suka kucing jangan kasih makan. Dia ada makan di tempat lain, dia punya makanan dari alam, nggak apa-apa, ya. Aku juga nggak suka tikus, ketika ada tikus dalam tong sampah malah aku doain, ya Allah dapat rezeki dia di luar tanpa masuk ke rumah masyarakat. Dia juga makhluk yang perlu hidup, gitu ya. Gitu ya. Ustazah, ya kalau lagi sholat tiba-tiba ada udara keluar tapi bukan dari dubur. Dari mana udaranya? Kalau dari tenggorokan nggak batal, ya. Tapi kalau dari antara dubur atau di antara keduanya, kalau nggak salah aku kan, lubangnya ada 3 ya teman-teman, ya. Salah satu di antara lubang itu kalau jelas keluar itu batal, ya. Ustazah, kalau puasa nisfu Sya'ban tapi niatnya puasa qadha, is okay. Tapi kalau bisa niatnya nisfu Sya'ban ganti sebelumnya, ya. Ustazah, iya. Kucingku sering ikut duduk di pangkuanku. Gimana menurut Ustazah? Gak apa-apa guys. Kucing Rasulullah itu bernama Muza. Muza itu bahkan pernah duduk tidur di gamis Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah sama dia, Rasulullah takut dia kebangun. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia gunting jubahnya sampai dia pergi ke masjid. Ditanya oleh sahabat, kenapa jubahmu koyak? Karena ada Muza tidur di jubahku dan aku gak pengen dia bangun, dia gunting, ya. Nggak apa-apa teman-teman, ya. Yang penting pastikan kucingnya itu indoor, yang mana dia poop and pip itu di tempatnya masing-masing, di litter box-nya, ya. Ustazah, tapi suka kucing tidak wajib. Kalau nggak suka nggak apa-apa, yang penting jangan nyakitin, ya. Ustazah, iya. Apakah dosa istri mustajab untuk suami yang telah wafat? Mustajab atau tidak, Mbak doa aja. Ya, wala taqnatu mir rahmatillah, ya, tidak usah putus asa dengan rahmat Allah. Kita mau mendoakan siapapun berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita insya Allah akan Allah ijabah, ya. Oke, gitu ya. Kalau malam nisfu Sya'ban gak baca Yasin gak apa-apa. Teman-teman bisa sholawat, bisa zikir. Kalaupun mau baca di handphone. Ustazah, iya, bolehkah berziarah di bulan Ramadan? Tidak ada larangan, boleh aja. Ustazah, puasa nisfu Sya'ban berapa hari? 1 hari aja. 1 hari aja di tanggal 14 di hari Jumat. Tapi Jumat sendiri tidak dianjurkan berpuasa, ya. Dan jadi teman-teman kalau mau puasa yaumul bid, kalau mau puasa nisfu Sya'ban di hari Kamis, di hari Jumat, teman-teman usahakan puasa yaumul bid di hari Kamis. Jadi digandeng, ya, digandeng, ya. Ustazah, posisi imam 1, makmum 1 sejajar enggak? Ada perbedaan pendapat Pak. Ada yang bilang di belakang, ada yang bilang 1 jengkal di belakang udah cukup, ya. Oke, Ustazah, saya tidak mandi junub tapi saya langsung mandi besar. Mandi junub itu mandi besar Mbak, sama aja. Mandi besar itu terbagi dengan mandi nifas, mandi haid, mandi junub. Semuanya mandi besar Mbak, ya. Ustazah, bolehkah wanita jadi imam? Boleh aja Mbak Soleha, tetapi imamnya perempuan, makmumnya juga harus perempuan, ya. Oke, iya. Oke.
Ustazah, doa orang melihara kucing tapi males bersihin kotorannya, itu gimana ya? Dia sendiri yang kena nanti kan rumahnya jadi nggak nyaman, ya kan? Nah, apalagi kalau pipis di mana-mana, itu repot itu ya. Oke, Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid Rabu, Kamis. Ini kan Senin, besok Selasa. Rabu Yaumul Bid, Kamis Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban. Yaumul Bid, sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Nisfu Sya'ban, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Ya. Cara berbuka puasa yang benar, doa dulu baru makan. Ada yang bilang makan dulu baru doa. Karena artinya after tuh, aku telah berbuka. Nggak kayak gitu guys. Emangnya kenapa sebelum makan kita bersyukur? Iya kan? Ustazah, kalau baca doa sesudah wudhu pakai suara boleh, dalam hati boleh. Kalau di kamar mandi dalam hati ya, tutup bibirnya dalam hati. Ustazah, Jumat nggak boleh puasa. Boleh, yang penting digandeng dengan Kamis. Puasa Yaumul Bid Kamis, nisfu Sya'ban di hari Jumat. Ya, Ustazah, sebenarnya puasa nisfu Sya'ban jatuh pada hari apa? Emang ada dua pendapat guys. Setahu aku tanggal 14 guys. Tanggal 14, 13 malamnya adalah nisfu Sya'ban. Jadi teman-teman ragu. Karena selalu ada dua itu. Jadi teman-teman perhatikan dulu nih. Ada malam nisfu Sya'ban, ada hari nisfu Sya'ban. Nah itu yang pada bingung itu. Malam nisfu Sya'ban itu malam Jumat. Kalau nisfu Sya'bannya itu tanggal malam nisfu Sya'ban itu Kamis malam Jumat. Nisfu Sya'bannya itu adalah hari Jumat. Nah ya, aku nanti pelan-pelan aku ingatkan pelan-pelan. Jadi malam nisfu Sya'ban malam Jumat. Hari nisfu Sya'ban adalah hari Jumat. Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib guys ya. Oke, apa iya kita nggak boleh belajar agama melalui HP? Boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting sumbernya jelas ya. Ustazah, iya, oke. Gimana mengirim istighfar untuk orang tua? Lebih tepatnya bukan mengirim istighfar. Kalau istighfar itu kan aku bermohon ampun kepada Allah. Lebih tepatnya untuk orang tua itu kirimkan Al-Fatihah, sholawat, ya kan? Kemudian kirimkan macam bacaan Al-Quran, ya kan? Oke, gitu ya. Ustazah, jadi malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, iya kan? Dan hari nisfu Sya'bannya tanggal 14 ya. Kalau haid, oke. Manfaat puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu merupakan wasiat dari baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian beberapa perkara ya Mbak. Pertama puasa Yaumul Bid, kedua witir, ketiga duha. Ya. Oke, Ustazah, kalau lagi datang bulan, teman-teman bisa baca zikir Sya'ban. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fitinya udah ada belum sejak nisfu Sya'ban? Sejak 10 hari yang lalu fitinya udah aku ulang-ulang teman-teman ya. Coba dilihat ya, nanti aku ingatkan lagi. Bahkan aku ulang-ulang karena kadang-kadang TikTok itu memberikan kepada orang yang sebarannya beda. Jadi aku ulang supaya teman-teman bisa semakin banyak tersebar, semakin banyak kemungkinan orang mengamalkan. Ketika semakin banyak orang mengamalkan, pahala juga kan buat kita. Oke, gitu ya. Ustazah, baca Yasinnya 3 kali. 3 kali malam apa? Oke, ini maaf ya teman-teman kalau terulang-ulang ya. Kita hargai teman kita yang baru mampir ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam 13 Ramadan. Malam Jumat 13 Ramadan. 13 Februari. Oke, dengerin aku ya. Dengerin aku ya teman-teman ya. Jadi gini ya, Mbak Gendis, Mbak Reza. Gini aku pelan-pelan ya. Ada malam nisfu Sya'ban, ada hari nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah tanggal 13 malam. Kamis malam Jumat. Sangat disunahkan teman-teman baca Yasin 3 kali. Yasin pertama didoakan supaya usia kita panjang dan berkah. Jadi sebelum baca Yasin itu teman-teman doakan supaya usianya panjang berkah.
Yasin yang kedua, usahakan supaya rezeki banyak dan berkah. Ya, rezeki. Umur, rezeki. Yang ketiga, doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Umur, rezeki, mati. Umur, rezeki, mati. Ya, di hari yang sama Mbak. Dari maghrib menjelang isya di malam Jumat Mbak. Di malam Jumat Mbak. Malam Jumat itu tanggal 13 malam. Itu malam nisfu Syaban, oke? Clear sampai sini nggak? Kira-kira ada yang macam belum paham lagi? Umur, rezeki, mati. Itulah lebih gampang ya. Oke, sampai sini clear. Aku lanjutkan nih ke nisfu Syaban. Nah, kalau habis Isya boleh. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Clear ya? Nah, paham ya? Nah, nanti besoknya kan nisfu Syaban tuh guys. Besoknya kan puasa nisfu Syaban hari Jumatnya. Nah, niatkan sengaja aku puasa nisfu Syaban karena Allah Ta'ala. Udah. Cuman Jumat itu kan gak boleh sendiri puasa. Jadi saran aku, teman-teman yang dengerin aku hari ini, usahakan. Ini kan hari Senin ya. Besok Selasa ya. Besok Rabunya niatkan puasa Yaumul Bid. Kamis puasa Yaumul Bid. Jumat nisfu Syaban. Oke, jadi Yaumul Bidnya 2 hari, nisfu Syabannya 1 hari. Oke, iya. Yasin setelah Isya nggak apa-apa. Oh, Yasin diri sendiri di rumah boleh, nggak harus ke masjid. Cuman banyak di masjid pakai Yasin guys, ya kan? Di masjid dia rame-rame. Di rumah nggak apa-apa kok, ya. Ustazah, kalau haid bacanya di handphone atau zikir dan doa yang lain aja. Kalau lagi, oke. Kalau nulis ayat disimpan dalam dompet nggak usah. Uang yang disimpan dalam dompet ya. Kalau nulis Arab disimpan dalam dompet nggak usah, itu syirik nanti ya. Oke ya, isinya duit ya, bukan Al-Quran. Oke. Ustazah, iya. Pagi oke ya. Apa boleh puasa Yaumul Bid 2 hari? Boleh, nggak ada masalah. Cuman setiap tahunnya pertengahan bulan Syaban itu pasti di hari Yaumul Bid. Namanya tanggal 15 Syaban. Jadi Rabu Kamis niatkan nisfu Yaumul Bid. Jumat niatkan nisfu Syaban. Doakan untuk keluarga boleh. Boleh Mbak Galeri ya. Oke. Pahala Quran di HP sama nggak? Bisa, cuman nggak aku nganjurkan untuk baca di Quran di HP terus-terus karena rosamnya itu beda dengan rosam Al-Quran ya. Ustazah, kalau oke, berdoa sebelum baca Quran ya. Jadi sebelum baca Yasin doa dulu, ya Allah panjangkan usiaku, berkahkan usiaku, jauhkan aku dari kepikunan. Boleh lagi baca yang lain ya. Boleh lagi baca yang lain, boleh, nggak ada masalah ya doa yang lain. Nah, rosam itu bentuk tulisan ya. Nanti setelah itu teman-teman baca lagi, setelah selesai baca Yasin itu baca lagi doa, ya Allah rezekiku panjang, berkah, berlimpah gitu kan. Nanti Yasin yang ketiga, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah ya. Husnul khatimah ya. Ustazah, ziarah ke makam Habib atau Kiai boleh nggak minta doanya? Nggak bisa ya. Hanya untuk mendoakan dia saja, bukan untuk berwasilah dengan dia ya. Minta doa tuh kepada orang hidup. Ketika dia hidup, dekat-dekati dia, doakan ya. Ustazah, saya mau ngasih sembako dan saya selipkan beras 1,4 kilo. Niatnya fidyah. Boleh ya. Kalau imam makmum perempuan sejajar atau tidaknya perbedaan pendapat. Ada yang bilang di sini makmum, di sini imam. Ada yang bilang mundurkan aja 1 jengkal, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, doa untuk cita-cita anak biar tercapai boleh. Saran aku lakukan lakukan yang namanya ini guys, sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat yang sangat dianjurkan kita itu untuk melakukannya ketika kita punya niat khusus. Pengen kita misalnya suami kita naik jabatan, sholat hajat. Pengen anak lapang rezeki, sholat hajat. Itu bisa, nggak jadi masalah ya. Oke ya. Ustazah, apa tulisan Arab di buku mana dia tadi ya? Wallahu a'lam bishawab, kelewatan ya. Ustazah,
Sakit atau penggugur dosa maksudnya gimana? Oke, jadi kalau kita sakit, maka kalau kita sabar dalam sakit, maka sakit kita itu secara otomatis akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar, kalau kita nggak sabar nggak bisa ya. Ustazah, perempuan itu jadi imam, apakah ada bacaan khusus? Tidak, sama aja kayak imam lain ya. Ustazah, bagaimana hukum menghitamkan rambut? Nggak boleh, Mbak. Haram hukumnya, ya. Ustazah, iya. Hari Rabu dan Kamis, hari Rabu dan Kamis puasa ganti, hari Jumatnya puasa Saban. Terserah teman-teman, boleh aja, ya. Ustazah, iya. Mbak Erni diminum aja ya, cegukan tuh nggak apa-apa, dia detok ya. Ustazah, iya kalau sholat kodo setiap hari. Sholat kodo itu hanya bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Oke, one day one juice lagi haid, kalau khawatir berhenti dulu, nggak ada problem ya teman-teman ya. Ustazah, iya aku apa tulisan Arab di buku nggak boleh disobek. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kan teman-teman kalau dia cuma tulisan Arab, namaku aja bisa dibuat tulisan Arab tergantung isinya apa ya. Oke, Ustazah, iya rambut diikat. Rambut diikat nggak boleh untuk laki-laki. Perempuan ikatlah rambutnya, iya kan? Semir rambut yang bukan hitam bolehkah? Oke. Teman-teman perhatikan aku. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Boleh pakai lipstick karena bisa dihapus. Ya, boleh pakai blush on karena bisa dihapus. Pensil alis boleh karena bisa dihapus. Kalau dia bisa dihapus dan dicabut seperti softland itu boleh. Tapi kalau dia berubahnya dalam jangka waktu lama, misalnya semir rambut hitam atau pakai bigen, itu nggak boleh. Mewarnai rambut. Mewarnai rambut boleh tapi pakai henna. Henna itu yang masuk ke dalam rambut. Sama dengan inai. Inai itu boleh ya. Dia permanen tapi kan dia masuk ke dalam kuku. Tidak menghalangi air wudhu yang masuk ya. Kutek itu boleh karena cepat bisa dihapus. Tapi kalau teman-teman pakai kutek harus dihapus sebelum mengambil wudhu ya. Henna hitam nggak boleh ya. Oke gitu ya. Oke. Terserah Ustazah aja. Ikut Ustazah apa yang dikatakan Ustazah. Siap Mbak Samiem, thank you ya. Ustazah, iya. Inai boleh. Kalau kalau henna nggak apa-apa. Tapi kalau kutek itu nggak apa-apa. Cuman setiap ngambil wudhu dihapus. Kalau mau pakai kutek ketika haid aja. Daripada habis lah kuteknya. Hitam nggak apa-apa juga. Kutek hitam, kelabu, ungu, jingga nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, iya doa sedekah subuh ya. Teman-teman, doa sedekah subuh itu atau doa ketika teman-teman berbuat baik adalah macam Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni. Coba dihafal nih setiap teman-teman berbuat baik, Mbak Nyi, ngasih makan kucing ya. Atau apapun gitu ya, teman-teman boleh baca ini ya. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Darah nyamuk di sofa najisnya najis ma'fu guys, najis yang dimaafkan. Jadi najis tuh ada yang najis mutlak, ada yang najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh najis yang dimaafkan, darah ambeien. Ambeien itu darah. Sebenarnya darahnya itu najis. Cuman kalau teman-teman sakit ambeien, ketika darahnya itu terletak di wilayah sakitnya, itu najis dimaafkan. Walaupun keluar ambeiennya saat sholat. Dan kemudian pakaian yang kena daya ambeien itu selagi masih di wilayahnya itu nggak masalah. Kecuali dia netes ke wilayah lain. Misalnya aku ada bisul di sini gitu ya. Maka bisul ini darah sebenarnya najis ya. Tapi karena aku sakit, darah yang ada di bisul najisnya dimaafkan. Dan pakaian yang kena bisul itu najisnya dimaafkan. Tapi kalau darah bisul itu nempel ke bagian sini, baru dia najis mutlak. Selagi dia masih di wilayah itu, maka dia tidak najis yang dimaafkan. Paham nggak teman-teman? Oke.
Paham nggak? Bulu mata nggak apa-apa kan bisa cabut. Kalau wudhu cabut ya. Banyak pula pakai bulu mata. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, Ustazah, iya. Kalau ziarah ke makam ortu silahkan pakai kembang nggak usah, cukup siram pakai air putih aja. Jadi kalau teman-teman ziarah, teman-teman ambil wudhu gitu ya. Lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok ya. Lalu masuk Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Lalu bersihkan kuburannya dan doakan. Oke. Iya gitu ya. Iya Mbak Fuji, maaf ya. Ustazah, baca rapitul bacanya hampir sama. Baik Mbak, sholawat semuanya bagus Mbak ya. Mbak Iput ya. Oke, siap Mbak Produk. Masya Allah ya, sehat ya. Ustazah, yang belum ganti puasa karena hamil dan menyusui, teman-teman boleh membayarnya dengan fidyah kalau nggak sanggup berpuasa. Ya, memberi makan sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Ya, untuk fakir miskin. Boleh diuangkan. Misalnya 1,4 kilo itu 30.000 kali 30 900.000 kasih ke fakir miskin. Ya, oke, Ustazah. Kotoran cicak kering najis ma'fu, basah najis mutlak. Kotoran burung itu najis. Ya, kalau dia kering sebagian menyatakan najis ma'fu, kalau dia basah najis mutlak. Ya. Ustazah, malam nisfu Syaban mau sedekah boleh ya. Wudhu bagi perempuan, apakah rambut paling ujung di atas telinga mesti kena air wudhu? Membasuh kepala saat wudhu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun aja. Ada yang mengatakan 3 helai rambut cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan semua rambut. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Bebas mau pilih yang mana. Oke, ada yang mengatakan 3 helai rambut cukup, ada yang mengatakan sampai ubun-ubun, ada yang mengatakan sampai ke telinga, ada yang mengatakan semua rambut, bebas, ya, bebas aja, ya. Oke, alhamdulillah minum madu akasia aku sembuh, mau repeat order lagi, masya Allah, terima kasih ya, boleh repeat order majunya, ya, madunya, oke, COD aja, ya. Za, iya, kita ngomong non-Islam dan kita doakan. Menolong non-Islam dan kita doakan apakah doanya terkabul. Kalau soal dunia bisa jadi Allah kabulkan, itu boleh. Soal akhirat jangan, semoga dosanya terampuni, itu nggak bisa ya Ustazah, karena kita enggak, apalagi kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal kita cuman bisa menyatakan kayak gini aja guys. Kalau dia meninggal kita cuman bisa ngomong kayak gini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, gitu aja. Kita nggak bisa bilang seperti macam, kita nggak bisa bilang seperti supaya misalnya dia dalam keadaan lapang kuburannya, ringan siksanya gitu ya. Nggak bisa ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Apa boleh membersihkan, mencabut rumput? Rumput liar boleh dicabut ya. Rumput liar itu boleh dicabut ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya, kalau udah bertahun-tahun lewat puasa, gimana? Jadi kalau teman-teman misalnya nih, tahun ini teman-teman nggak puasa 7 hari. Lalu teman-teman udah menggantinya 5 hari. Ya, nah 5 hari ini teman-teman udah ganti gitu ya. Lalu kemudian 2 hari kan belum terganti. Bisa diganti tahun depan. Ya, bisa diganti tahun depan tetapi dikena denda fidyah 2 hari. 1,4 kg beras kali 2 itu denda ya. Sama-sama yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya, dan live-live-nya aku ya. Ustazah, iya, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah kapan? Sebelum dan setelah sholat fardu, ya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum setelah isya. Khusus 2 rakaat sebelum dan sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnah muakkad ya, sunnah biasa, tidak sunnah muakkad ya. Aku ulang ya.
2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, sebelum setelah maghrib, sebelum setelah isya. Oke, tapi sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar itu sunnah biasa. Ustazah, gimana caranya membayar hutang kepada orang yang meninggal? Cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta. Membayar hutangku kepada si fulan. Kayak gitu. Oke. Ustazah, iya. Fidyah itu 1,4 kilogram beras per harinya, Mbak. Ulangi rawatib boleh. Rawatib itu intinya selain habis subuh dan habis asar semuanya ada rawatib. Selain habis subuh dan habis asar semuanya ada rawatib. Cuman ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Gitu. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah biasa. Ya, Oke, Ustazah, kalau masih haid seperti keputihan tapi warna coklat itu masih haid. Gak boleh sholat, Mbak. Sabar dulu sambil sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering. Paham ya? Oke, ya. Yang mana Mbak Mama Tasya? Coba DM aku aja biar bisa ngerti. Ustazah, iya. Wudhu itu dibasuh ke permukaannya 3 kali zah. Kalau lupa 3 kali gimana? Kalau lupa Imam Syafi'i bilang bisa 1 kali, tapi 3 kali lah, baik-baik aja lah, ya kan? Kalau lupa ya nggak apa-apa, namanya lupa, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, doa puasa nisfu Sya'ban, bukan doa ya. Doa niat, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, bisa nggak doa untuk orang tua? Bisa. Misalnya habis subuh teman-teman Allahumma rzuqni makhroja gitu. Habis asar misalnya kira-kira boleh aku cuekin nggak? Aku jelaskan detail tentang amalan di malam nisfu Sya'ban. Aku cuekin sebentar ya sambil teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi malam nisfu Sya'ban nanti di hari Kamis malam kan dianjurkan baca Yasin 3 kali tuh kan. Iya kan? Yasin yang pertama didoakan supaya usia panjang berkah. Ya, jadi sebelum baca Yasin nanti teman-teman lakukan yang namanya baca doa panjang umur. Ya Allah, panjangkan usiaku, jauhkan dari kepikunan, ya. Kemudian berkahkan usiaku. Ya, karena dalam hadis At-Tabrani dijelaskan bahwa dianjurkan juga memperbanyak sholat sunnah. Nanti aku jelaskan. Kita pelan-pelan dulu ya. Nah, yang pertama adalah Yasin yang pertama. Nah setelah itu baca Yasin yang kedua kan. Nah Yasin yang kedua itu doakan supaya rezeki berkah berlimpah. Ya Allah, siap Mbak Nur, Mbak Dwi ya. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini lapanglah rezeki saya, banyak berkah berlimpah tanpa batas. Oke, jadi doa minta rezeki itu jangan dikaitkan dengan benda. Kalau dengan benda terbatas. Itu rahasianya guys. Ya banyak ya teman-temanku waktu aku muda dulu, setiap nulis mimpi, ikut pelatihan mimpi di mana mereka nulisnya mobil, nulisnya rumah. Ya kalau udah punya rumah, udah punya mobil nanti udah ya kan. Jadi terbatas. Jadi boleh dikaitkan dengan harta, dengan uang sehingga teman-teman bisa banyak sedekahnya, bisa banyak zakatnya. Karena kalau benda dia terbatas, biasanya mimpi kurang besar kalau dikaitkan kepada benda. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah doakan atau niatkan gitu ya. Supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah ya. Nah itu ya. Jadi sebelum baca Yasin tuh doa dulu guys ya, jaga wudhunya. Sebelum baca Yasin doa dulu ya. Kemudian dianjurkan di malam itu dalam hadis tersebut dijelaskan memperbanyak sholat sunnah. Jadi kalau bisa sepertiga malam itu bangun, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu, lakukan sholat hajat, kemudian lakukan sholat taubat, ya kan? Lanjut tahajud, lanjut witir, kan jadi banyak dia, ya kan? Sholat wudhu, setelah ngambil wudhu
wudhu, lalu sholat hajat, lakukan 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat hajat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nanti setelah sholat banyak-banyak minta kepada Allah gitu ya. Kemudian salam kanan salam kiri, bangkit lagi sholat taubat ya kan. Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lanjut dengan sholat tahajud atau sholat witir, boleh aja dibalik-balik, nggak ada masalah. Yang penting lakukan sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, ya kan? Sholat tahajud boleh 8 rakaat, sholat witir. Pokoknya di malam nisfu Sya'ban perbanyak melakukan sholat sunnah. Mbak Liza nggak harus, kecuali kalau dia numpuk 1 tahun ya Mbak. Oke gitu ya. Saya udah haid 4 hari sudah bersih. Jangan nunggu 7 hari. Kalau udah bersih, udah. Ciri-ciri haid itu bersih, kata Sayyidatina Aisyah, sampai berubah warnanya menjadi cairan putih atau kering total. Ya, Ustazah, kalau gak ganti puasa tiap hari, soalnya utangnya banyak. Kalau buat ganti puasa tiap hari boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau untuk macam ini nggak boleh, untuk puasa sunnah. Ustazah, yang pertama tadi doanya adalah udah 6 tahun numpuk duitnya, zakatkan Mbak Liza, itu zakat tabungan, gimana ceritanya? Hasil jual tanah numpuk uangnya 6 tahun, keluarkan zakat 2,5% setiap tahun ya. Puasa yang mulbit apakah harus 3 hari Zah? Sebaiknya 3 hari. Cuman karena ini adalah jadi kan ini hari Selasa nih guys, Rabu, Kamis, Jumat kan. Jadi besok Rabu, Kamis teman-teman niatkan puasa Yaumul Bid, nanti Jumatnya niatkan puasa nisfu Sya'ban. Ustazah, utang puasa tahun ini bisa dibayar tahun depan nggak Mbak? Ya aku cubit nanti ya, yang suka rapel-rapel ganti puasa. Oke, nggak apa-apa, aku bercanda saja. Jadi kalau teman-teman nggak ganti puasa tahun ini guys, siap Mbak Rupa. Teman-teman bisa ganti di tahun depan. Tapi ini bukan tahun depan aja lah, bukan gitu ya. Seandainya karena sesuatu hal, teman-teman gak ganti, tapi kalau karena lalai tetap dosa ya. Tahun ini, tahun depan kalau mau ganti kena denda guys, fidyah. Jadi ganti puasa juga tapi kena denda fidyah. Nah, lebih baik ganti di tahun yang sama ya. Mungkin nanti di bulan Syawal aku akan gembar-gembor tentang cepet ganti puasa, cepet ganti puasa. Karena kalau pada belum ganti puasa agak rumit untuk menyampaikan puasa sunnah ya kan. Nanti ada pertanyaan lagi tentang sebelum ganti puasa. Oke, yang lalu biar berlalu ya, ke depan kita perbaiki. Cepcus. Oke, Ustazah, doa puasa yang mulia siap Bu Raja, Bang Chen ya, jazakumullah ya. Puasa yang mulbit Mbak Adi, Bang Adi, apa tadi? Berarti cuma 2 hari aja. Jadi gini ya teman-teman ya, besok aku ulang ya guys. Oke, puasa yang mulbit kapan Za? Puasa nisfu Sya'ban 1 hari aja boleh Za? Berarti besok sama Kamis niatnya yang mulbit ya Ustazah. Terus ya. Udah kita ulang ya. Fokus dulu ya, tahan napasnya. Aku jelasin ulang. Jadi gini guys, nanti di hari Rabu dan Kamis, berarti besok ya guys, besok dan Kamis niatkan puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Nanti hari Jumatnya niatkan puasa nisfu Sya'ban. Karena setiap tahun pasti Yaumul Bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'ban ini bulan yang sangat mulia. Jadi besok Rabu dan Kamis puasa Yaumul Bid. Itu udah wasiat dari baginda Nabi. Janganlah kalau bisa kalian tinggalkan beberapa perkara. Puasa Yaumul Bid 3 hari setiap bulannya. Kemudian sholat witir dan sholat duha. Makanya witir itu kan kita sangat nggak berhenti menyampaikan di akun kita supaya mereka itu bisa kita banyak mengamalkan, karena itu wasiat dari baginda Nabi, itu penting ya. Oke, nah dari Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabat, kalau kalian mau puasa 3 hari maka puasalah di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan bulan ini intinya besok dan besok. Rabu, Kamis niatkan Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Yaumul Bid sehari boleh, tapi kalau bisa 3 hari lah biar maksimal.
Ustazah, kalau mau ganti puasa masih bisa menjelang H-1. Ustazah, gimana cara mengatasi hati yang selalu emosi? Mau gak mau, suka gak suka mesti baca Quran tiap hari. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Coba baca Quran siap Mbak Rupa, tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Nanti akan rasakan efek daripada hasil bacaan Quran kita lebih tenang. Yang kedua, coba teman-teman jangan banyak pikir. Semua mau difikirkan ya. Orang gibahin kita difikirkan, orang ngelihat kita nggak senyum difikirkan, gosip artis difikirkan, iya kan? Orang-orang bertengkar suami istri difikirkan, semua berita-berita viral difikirkan, nggak tenang hati kita. Semakin banyak informasi yang nggak penting masuk di dalam otak, maka akan semakin kita nggak fokus. Itu udah pasti. Teman-teman beli handphone sebanyak apapun, lalu isinya adalah foto-foto nggak jelas, banyak banget isinya. Pas mau nyari foto yang penting bingung. Nah, galeri handphone sama dengan isi otak. Bahwa ketika banyak banget informasi, pas mau cari yang penting langsung dia error ya. Jadi nggak semua hal harus kita pikirkan dan nggak semua hal juga kita harus tahu. Kita juga nggak harus ahli semua ilmu. Yang penting ahli kepada ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan. Oke. Gitu ya, jadi supaya lebih tenang sikit, ya kan? Oke, Ustazah, apakah sholat hajat cuma bisa satu doa? Boleh banyak doa. Jadi nanti tanggal 13 malam itu kita dianjurkan baca Yasin, siap Mbak Raisya, 3 kali ya. Dan dianjurkan memperbanyak sholat sunnah, ya kan? Nah, jadi teman-teman nanti malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban, perbanyak sholat sunnah, ambil wudhu teman-teman. Oke, Zah, kalau puasa hari Kamis terus Jumat nisfu Sya'ban memang kayak gitu. Rabu Kamis yaumul bid, Jumat nisfu Sya'ban ya. Nanti malam Jumat perbanyak baca Yasin 3 kali dan lakukan banyak sholat sunnah macam sholat wudhu, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Oke, boleh Mbak Enblats ya, Mbak Ratna, Bang Chen ya. Oke, Ustazah. Sholat taraweh di rumah 8 rakaat langsung witir 3 kali bisa? Aman? Boleh? Iya, bukan 3 kali ya, 3 rakaat ya. Siap ya Ustazah. Sholat taubat jam 3 malam apa harus mandi dulu? Tidak ya, kecuali teman-teman dalam keadaan junub. Ustazah mau tanya, bagus ada yang bilang puasanya Kamis Jumat Sabtu atau Rabu Kamis Jumat. Mana yang bagus? Ada yang bilang puasanya Kamis, Jumat, Sabtu. Enggak. Rabu, Kamis, Jumat, Mbak Humairah. Besok itu Yaumul Bid. Kamis Yaumul Bid, Jumatnya itu nisfu Sya'ban. Ya, oke. Kok ke Sabtu ya? Jumat, Rabu, Kamis, Jumat ya Mbak. Oke. Siap Mbak Bayu, Mbak Adia. Ustazah, obat hati kalau orang pinjam, obat sakit hati karena orang pinjemin uang berangkat umroh sedangkan uangku 5 tahun belum dibalikin. Obatnya adalah minta sampai dia kembalikan. Kalau dia nggak kembalikan, ada 2 yang harus Mbak lakukan. Pertama, Mbak ikhlaskan dapat pahala di dunia. Atau nggak usah ikhlaskan, nanti Mbak bisa dapat pahala di yaumil akhir. Dia akan memberikan amalannya untuk Mbak. Niat puasa ya Jumat Sabtu juga boleh. Jumat boleh sih, Jumat tuh kan nggak boleh sendiri ya. Jadi kalau mau puasa Jumat gandengnya dengan Sabtu nanti puasa kodo jadinya. Udah teman-teman gak usah pusing. Saran aku Rabu, Kamis, Jumat aja. Udah ya, Rabu, Kamis, Jumat aja. Kan dapat yaumul bid guys, iya kan? Oke, masih bisa mengkodo puasa. Karena setelah nisfu Sya'ban bukan jadwal haram berpuasa. Haramnya itu adalah hari Syak. Hari Syak itu 30 Sya'ban, sehari menjelang Ramadan ya. Kalau niatnya, oke, kita niat satu-satu ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ada 3.000 video aku dan udah 2 minggu aku menyampaikan tentang Sya'ban. Bagi teman-teman yang baru mampir, boleh follow aja. Kita belajar bareng di kanal ini. Oke, coba dibantu tulis. Teman-teman banyak yang nanya niat yaumul bid nih. Oke.
Aku sejak dengar Ustazah belajar hijrah sekarang, Masya Allah. Semoga sehat selalu, bisa lebih baik ya. Siap Mbak Yusi, Mbak Bos, Mbak Bunda. Jadi kita niat puasa apa dulu nih? Nih Yaumul Bid dulu ya. Nih dia puasa Yaumul Bid besok dan lusa guys. Tuh, yuk. Ya, tuh catat tuh guys, catat atau screenshot guys, screenshot cus, ya kan? Oke, dah. Jadi Yaumul Bid satu niat satu amal ya. Yaumul Bid aja, kodo aja ya. Dah, kalau masih punya hutang puasa, jadi gini guys, Yaumul Bid dulu ya. Yaumul Bid Rabu dan Kamis itu niatnya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ini berlaku niat dari Rabu dan Kamis, oke? Itu. Kemudian banyak yang nanya kalau belum puasa kodo gimana? Kalau bulan-bulan lalu aku selalu bilang kalau belum puasa kodo tapi udah Yaumul Bid aja, nanti bisa kodo di setelah itu. Tapi ini kan udah mepet ya, teman-teman kodo aja, oke? Yaumul Bid artinya apa sih Zah? Kelebihannya apa sih dibanding dengan hari biasa? Wasiat dari baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara Mbak Rizka. Pertama puasa Yaumul Bid, sholat witir dan sholat duha. Dan Rasulullah pernah berkata kepada Abu Zar, kalau kau mau selamat jangan tinggalkan 3 puasa tiap bulannya, oke? Nah Yaumul Bid selesai ya. Yaumul Bid itu puasa di tengah hari setiap bulannya. Selamat datang buat para followernya aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Kita ada puasa umat Islam ini 3 hari guys setiap bulannya. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan aku biasanya selalu ingatkan setiap bulannya jika masuk puasa Yaumul Bid. Oke? Rabu Kamis niatkan puasa Yaumul Bid ya. Nanti di hari Jumatnya niatkan tengah bulan. Bukan tengah hari, oh iya tengah bulan. Nanti hari Jumatnya niatkan puasa nisfu Sya'ban. Nah ini Jumat puasa nisfu Sya'ban sekali setahun. Boleh catat ya teman-teman ya tuh niatnya. Oke. Nah gitu ya, clear ya teman-teman ya. Oke, siap dah. Hari Jumat ya. Rabu Kamis Yaumul Bid, Jumat puasa nisfu Sya'ban. Adapun 3 apa aja tadi? Yang mana? Yang mana? Sabtu masih bisa puasa sampai 30 Sya'ban. 30 Sya'ban udah nggak bisa, haram berpuasa. Oke, niat Yaumul Bid bisa di nanti malam ya Zah. Yang Jumat tuh gamis, betul. Jadi kan besok Rabu nih, berarti besok teman-teman nanti malam pasang niat puasa untuk Rabu kan gitu kan. Nah terus malamnya niat puasa untuk Kamis, malam Jumatnya niat puasa untuk Jumat. Oke, paham? Nisfu emang ada puasanya, ada Mbak di hari Jumat, oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, dah kalau teman-teman puasa Daud, fokus aja puasa Daudnya. Itu udah oke banget, udah nomor 1. Jadi yang puasa Daud nggak usah denger puasaku lagi. Oke, clear nggak sampai sini? Paham atau belum nih? Berarti 3 hari, benar ya. Udah clear belum? Nih di video udah aku buat landing hari ini videonya. Oke, dah Yaumul Bid tadi tanggal berapa? Besok. Besok Yaumul Bid. Oke, nggak apa-apa ya. Ini agak ini kita sebentar aku buat stiker aja ya. Belum. Oke, besok puasa Yaumul Bid ya guys. Besok puasa. Oke, besok Rabu ya. Sehat ya teman-teman ya. Tuh aku buat stiker dulu sekejap. Dah. Clear ya? Berarti 12, 13, 14 Februari. Oke, clear ya? Udah guys. Nggak sahur nggak apa-apa. Cuma sayang lah nggak sahur. Puasa Daud jangan berhenti. Lanjut aja puasa Daud. Nggak usah pusing. Oke, aman? Aman nggak? Kalau aman kita lanjut ke amalan malam nisfu Sya'ban. Masih ada yang belum paham? Oke, bentar ya. Amalan malam nisfu Sya'ban kita mau lanjut. Kita denger dulu. Aman gak ya? Aman gak? Puasa nisfu Sya'ban cuma 1 hari. Hari Jumat aja. Rabu Kamis puasa Yaumul Bid. Jumat puasa nisfu Sya'ban. Oke guys. Aman ya? Sip. Selebihnya boleh lihat di video aku. Dan nanti ini ada rekamannya di YouTube aku.
Oke, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Rabu Kamis Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban. Oke, dah lanjut ya. Lanjut guys, belok ke kiri guys. Nah, kita ke malam nisfu Sya'ban. Nanti Kamis malam Jumat itu tanggal 13 Februari. Besok kan Rabu, besoknya Kamis. Ada malamnya, malam Jumat guys. Bukan malam Kliwon, bukan guys. Itu namanya malam nisfu Sya'ban. Nah, dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah dan ibadah sunnah. Ya. Nah, capek ngetik gak kebaca. Maaf ya Mbak ya. Oke, yang gak kebaca minta maaf ya. Nah, malam nisfu Sya'ban itu, malam Jumat, dianjurkan baca Yasin 3 kali. Gitu ya. Nah, Yasin 3 kali itu sunnah takriri. Baginda Nabi tidak mengerjakan, tapi ketika dikerjakan oleh sahabat, baginda aman, diem ya. Yasin 3 kali, Yasin pertama dianjurkan untuk mendoakan supaya usia panjang. Kemudian Yasin yang kedua doakan supaya rezeki berkah. Yasin yang ketiga doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke, aman ya teman-teman ya. Dan kemudian perbanyaklah di malam nisfu Sya'ban melakukan sholat sunnah. Jadi bangun tengah malam atau habis Isya boleh ya teman-teman lakukan puasa yaumul balik-balik ya. Teman-teman lakukan perbanyak sholat sunnah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan bahwa perbanyak melakukan sholat sunnah seperti sholat wudhu, habis ngambil wudhu, lalu teman-teman sholat wudhu, lalu kemudian teman-teman sholat hajat misalnya, atau sholat taubat, lalu sholat tahajud, lalu kemudian witir, itu boleh. Nah, kalau lagi haid bisa berbanyak zikir, doa, muhasabah diri. Oke, gitu ya teman-teman. Sholat tasbih boleh kalau sanggup ya, kalau mampu sholat sunat tasbih malam siapa hidayat. Malam nisfu Sya'ban bagus ya. Ustazah, apa beda husnul khatimah dengan husnul khatimah? Jelas beda. Coba yang benar pakai kho atau pakai ha. Husnul, coba catat yang salah dulu guys. Yang udah ngerti nih. Husnul khatimah artinya salah. Yang salah dulu. Coba ada yang bisa tulis nggak? Bantuin biar paham teman-temannya. Yang salah dulu. Kita tulis dulu. Yang ini yang husnul khatimah. Nah, ini yang salah ya guys. Nah, ini yang salah nih. Ini artinya guys adalah hari akhir yang hina. Husnul artinya hina. Salah ya. Salah ya. Sekarang ya yang salah husnul khatimah. Itu salah ya. Nah, jadi tak betul ini. Ini bahaya ya. Husnul khatimah artinya hari akhir yang hina. Yang terhina, yang macam dihinakan. Ya kan? Husnul. Nah, yang benar itu adalah husnul khatimah. Coba yang benar tulis. Ya Mbak Andriani, Mbak Dede. Nah, yang benar husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul tuh hasan. Hasan itu artinya macam baik ya. Husnul khatimah ya. Husnul khatimah. Tak boleh salah lagi ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Husnul khatimah. Jangan husnul khatimah ya. Bacaannya diubah, makhrijul hurufnya diubah, dan tulisannya dibenarkan ya. Ustazah, iya siap, udah siap Bunda Sulis Mbak Melati ya. Husnul khatimah salah, ha yang benar ya. Oke. Nisfu Sya'ban mau puasa kodo silahkan ya. Nanti ke depan jangan lagi kodonya ditunda-tunda ya. Yang udah masuk malam ini para followernya aku nanti di bulan Sya'ban aku akan nyinyirin. Ganti puasa. Supaya nanti ketemu dengan puasa sunnah-sunnah kita ketemu puasa Arafah. Macam-macam puasa yang kita temui. Nggak pusing lagi kita karena kita udah ganti puasa. Ya kan? Clear ya. Besok puasanya Rabu, Kamis, Jumat. Ya Mbak Tini. Pak Giza. Ya betul, husnul khatimah ya. Oke, Ustaz, ya ini yang benar. Husnul khatimah ini yang benar. Oke, itu yang benar ya Zah. Ya, itu yang benar ya Mbak.
Husnul khatimah itu artinya hari akhir yang baik. Husnul nggak gitu Mbak Puji. Yang ini, yang aku sematkan tadi. Kho ujungnya, awalnya ha, akhirnya kho. Mana lah dia tadi? Udah terbang dia guys. Ini yang ini dia. Husnul khatimah. Mana dia? Husnul khatimah. Nah gitu ya. Siap Bang Chen, jazakumullah Mbak Eshu. Terima kasih, sehat selalu ya teman-teman semua. Oke, Mbak Dewi. Itu yang benar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, haid boleh zikir sekedar solawat. Atau kalau teman-teman tim solawat atau muhasabah mau baca Quran di handphone ya. Ustazah, sholat tahajud hajat di sepertiga malam. Iya nanti khusus malam nisfu Sya'ban. Tapi itu nggak cuman malam nisfu Sya'ban memperbanyak sholat sunnah kan tiap malam boleh kan. Cuman diperbanyak aja di malam nisfu Sya'ban ya kan. Sholat wudu, sholat hajat, sholat taubat, mungkin sholat tasbih kalau ngerti caranya. Sholat tahajud dan witir. Kalau tasbih itu caranya agak butuh treatment beda ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau husnul artinya hina, kalau husnul artinya baik ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu beda artinya toh. Nah, itu beda artinya jauh. Ustazah, iya. Baca puasa Yaumul Bid itu apa? Puasa Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulannya. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Bulan Sya'ban ini kenanya di besok. Rabu, Kamis, Jumat. Cuman Rabu, Kamis Yaumul Bid, Jumatnya nisfu Sya'ban ya. Oke, iya. Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Baca Yasin dulu atau doa dulu? Doa dulu baru baca Yasin ya. Boleh dilanjutkan habis Isya Yasinnya, boleh. Ustazah, gimana? Gimana ceritanya nih? Ustazah gimana kalau dulu kerja? Kita ada nggak percakapan sama kawan? Sekarang nomor HP-nya nggak ada lagi. Gimana ya? Kalau kita pernah bermusuhan dan punya salah sama orang, belum sempat minta maaf, hati-hati nanti dicari tengah malam. Enggak ya. Jadi teman-teman cukup doa saja. Allahumma firli walahum. Bang Chen ya. Allahumma firli walahum. Atau kalau bisa teman-teman cari orang yang punya akses sama dia. Teman-teman bilang sampaikan maafku. Oke, gitu ya. Nah gitu ya. Ustazah, ya ini doa kalau kita macam punya salah dengan seseorang ya dan orangnya udah nggak tahu di mana. Kalau puasanya Jumat aja jangan, gandeng dengan Kamis. Jadi Kamis Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban. Jangan Jumat sendiri ya. Oke. Siap Mbak Arfah, Mbak Mika. Jazakumullah ya. Ustazah, iya Mbak Mama, Mbak Pipin ya. Boleh nggak sedekah subuh diberikan sama janda dan yatim? Sedekah subuh tuh mau sama janda atau enggak boleh Mbak Sylvia. Jadi bebas, kalau sedekah itu bebas. Malam Jumat baca Yasin ya, iya 3 kali ya. Dari HP nggak ada masalah kalau haid. Oke, baca Yasin dulu atau sholat sunnah dulu? Baca Yasin tuh habis maghrib menjelang Isya. Kalau nggak sempat sambung habis Isya. Sholat sunnah bisa setelah itu, bahkan sepertiga malam pun boleh. Oke ya. Ustazah, iya gitu ya, aman ya. Apakah bisakah sekalian Yaumul Bid, sekalian qada Ramadan? Yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi jangan maaf kata, jangan hitungan kita ya. Karena puasa wajib beda dengan puasa sunnah. Bedanya banyak banget ya. Aku jelaskan bedanya ya. Puasa wajib mesti pasang niat sebelum azan subuh. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Puasa wajib nggak boleh batal. Puasa sunnah boleh batal. Kalau kita lapar. Puasa wajib suami butuh jangan kasih. Puasa sunnah suami butuh batalkan. Beda banget ya. Ustazah, duha paling benar ada 3 bagian. Memang benar ada 3 bagian. Ya, duha itu ada pertengahan, ada awal, ada akhir. Jelas.
Ya misalnya saya nggak tahu duha di tempat teman-teman berapa. Kalau di tempatku 7.30 sampai jam 11. 7.30 sampai jam 9 itu adalah waktu duha macam awal. Jam 9 pertengahan. 9 sampai jam 11 itu macam akhir duha. Sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat bisa dilakukan sepanjang waktu duha. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya 7.30 sholat duha, habis itu makan, nonton, bingung mau ngapain, sholat duha lagi. Selagi ada masih waktunya boleh gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu kita sholat duha lagi boleh. Atau kita jualan ya, kita layani pembeli, kita sholat duha lagi boleh. Ya siap Mbak Nia ya. Ustazah kok duduknya miring, biar nggak kayak ujian skripsi. Bajuku putih, kalau aku lurus macam ujian skripsi aku. Apalagi menjawab pertanyaan pula dari bu dosen-dosen yang ada di akun ini. Jadi aku miring sedikit biar santai, ya kan? Gitu guys. Oke, Ustazah gitu ya. Mbak Anif boleh aja mau baca Yasin dulu, sholat dulu, nggak ada masalah ya. Oke. Puasa Yaumul Bid itu adalah perintah baginda Nabi. Fadilahnya itulah dia ya, perintah atau wasiat baginda Nabi. Ustazah, adakah kenapa kok nggak boleh Jumat sendiri? Memang kayak gitu. Ada beberapa puasa yang nggak boleh Mbak ya. Pertama adalah puasa puasa siap Mbak Naila, jazakumullah. Ada beberapa wilayah yang tidak boleh berpuasa ya Mbak. Pertama Idul Fitri Mbak. Yang kedua Idul Adha. Yang ketiga hari tasyrik. Itu nggak boleh Mbak. Ya, hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Puasa sepanjang tahun. Puasa sehari menjelang Ramadan. Hari Syak. Tanggal 30 Sya'ban. Ya Mbak, itu nggak boleh lagi. Jumat sendiri nggak boleh Mbak. Kan itu jadwal lebaran mingguannya orang Islam. Jadi kecuali puasa Qadha dan puasa Daud. Kalau Mbak mau puasa Jumat, puasa juga Kamis. Gitu ya Mbak. Oke, gitu ya. Oke, siap. Thank you ya teman-teman. Aku bercanda saja. Kenapa duduknya miring ya? Biar santai aja sih. Oke. Ustazah, dokter. Oh, aku nggak dokter kesehatan guys. Lebih tepatnya dokter. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Jadi taunya cuma agama. Yang lain nggak terlalu ngerti ya. Ustazah, kalau kodo teman-teman karena haid kodo ya kodo aja ya. Oke. Oke. Ustazah, kenapa di Indonesia nggak ada sholat Jumat untuk wanita? Ada di sebagian wilayah, ada sih. Ada ya, itu boleh wanita sholat Jumat jika itu ada wanita lain, itu boleh ya. Tapi kalau enggak ya sholat zuhur aja di rumah ya. Ustazah, iya. Nanti jadwal haram puasa terus aku update di video-video aku ya. Tahajud 20 menit sebelum azan subuh. Jadi batas tahajud, batas witir itu azan subuh guys. Jadi kalau misalnya subuh teman-teman jam 4.30 gitu, subuh gitu, azan subuh, masih bisa tahajud jam 4:15 menit masih bisa. Bahkan justru buat teman-teman yang pemula tahajudnya, teman-teman boleh tahajud deket-deket dulu azan subuh. Jadi udah full teman-teman puasa sampai subuh, tidur sampai subuh, baru kita macam sholat nggak apa-apa, is okay ya. Jadi menjelang azan subuh boleh ya. Ustazah, hati tenang bisa ruqyah nggak? Bisa. Ruqyah sendiri bisa. Aku jelaskan ruqyah, Mbak Rana, Mbak Rupa, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Sholat jari kelihatan nggak apa-apa Mbak. Sepergelangan tangan nggak apa-apa. Orang di Arab sana sholatnya pakai gamis malah nggak pakai mukena ya. Jadi ada cara ruqyah mandiri ya guys. Teman-teman boleh ambil wudhu, kemudian bentangkan sejadah, tutup auratnya betul-betul. Teman-teman boleh melakukan yang namanya baca ayat ruqyah. Sediakan air putih, baca ayat ruqyah. Di antara ayat ruqyah adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi ya.
Kemudian teman-teman boleh membaca Al-Baqarah 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 284 sampai 286. Dah, minum airnya. Agak pusing di awal nggak apa-apa ya, itu dia ruqyah mandiri ya, biar nggak terlalu banyak wash. Nah ini ya, ini ayat-ayat ruqyah. Sebenarnya ayat ruqyah itu puluhan, tapi kita kasih yang gampang, diputar aja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Baqarah, ya kan? Putar aja terus baca ya. Oke Ustazah, iya puasa niatnya puasa nisfu Sya'ban, niat puasa itu sama semuanya guys. Ada di Fitri Ruqyah Mandiri, ada. Udah 2 kali aku buat. Jadi semua yang aku bilangnya ada di video. Oke, jadi niat puasa nisfu Sya'ban, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Mau puasa apa lagi? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Mau apa lagi? Puasa misalnya pura-puranya puasa Arafah, sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Puasa apa lagi? Puasa Daud, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Semua niat puasa kayak gitu, gampang aja. Oke? Siap. Sematkan Fadilah Yasin 3 kali. Boleh yang nyematkan, yang nulis teman-teman kita guys. Aku cuma nyematkan. Yasin yang pertama untuk panjang umur, Yasin kedua rezeki berlimpah, Yasin yang ketiga mati dalam keadaan husnul khatimah, gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini dia ayat-ayat ruqyah. Mana dia tadi? Sebentar ya. Mana dia tadi? Udah lewat lah dia guys. Oke, Masya Allah ya. Sama-sama ya. Nanti aku ingatkan lagi. Kita akan tanya jawab terus, ceramah masih terus ya kan. Yang penting teman-teman lihat di video aku itu sudah ada. Hari ini aku reminder Yaumul Bid. Hari ini aku reminder tentang Yaumul Bid ya. Ustazah, mandi taubat itu sunnah tapi dalilnya nggak terlalu kuat. Hasan, tapi bisa diamalkan ya. Oke ya. Oke. Ustazah, apakah siap sholat taraweh kita tidak usah lagi sholat tahajud? Masa gitu? Kalau udah taraweh, teman-teman boleh tahajud. Taraweh dengan tahajud tuh beda ya, teman-teman ya. Taraweh dengan tahajud tuh beda ya. Jadi boleh. Madu boleh. Sakit lutut sembuh lagi guys. Tiap live ada yang testimoni sakit lutut sembuh. Teman-teman, kita udah mau masuk Ramadan. Yang selama ini lututnya sakit kalau sholat. Mau sujud sakit lutut. Mau berdiri sakit tumit. Nanti kalau udah jalan aman. Nanti berdiri lagi sakit lagi tumitnya. Kalau sujud itu lutut duluan. Tetapi karena teman-teman sakit lutut, teman-teman tangan duluan. Coba ikutin teman-teman kita yang lain. Minum madunya. Supaya sembuh lututnya. Sehingga Ramadan itu teman-teman bisa lebih sehat sholatnya. Tapi kalau teman-teman sakit asam lambung, nggak bisa berpuasa. Atau asam urat atau hipertensi, coba ke madu akasia ya. Madu asam lambung, iya benar sekali ya. Ustazah bacaan salawat dalam hati boleh ya. Salawat dalam hati boleh ya teman-teman ya. Oke. Ustazah iya. Madu pagi akasia, malam rambutan boleh gitu ya, nggak ada masalah. Ustazah, kalau lagi haid, ibadah apa yang harus saya lakukan Ustazah pas malam nisfu Sya'ban? Boleh sholawat, boleh ingat kekurangan diri, boleh zikir, itu nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, mandi junub. Jadi mandi junub itu teman-teman cebok dulu, lalu teman-teman basuh kedua jarinya, lalu kedua tangannya,
lalu kemudian disunahkan berwudu. Enggak juga enggak apa-apa. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas kecil, dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah ya. Oke, siap ya. Madu GERD aku sembuh. Memang banyak yang udah sembuh dengan madu itu guys. Lututnya, asam lambungnya, GERD-nya sembuh. Selamat ya, diminum aja. Madu kita itu asli dari petaninya. Jadi dipanen langsung dikirim. Teman-teman kalau COD sore nanti langsung dikirim. Jadi dia nggak bertahun-tahun di toko guys. Ya, nggak bertahun-tahun di toko ya. Itu sehari 2 hari bisa terjual 1000 kilo, 3000 kilo. Udah terjual 30 ton lebih itu Masya Allah ya. Tuh GERD aku sembuh Masya Allah ya.